وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. قال رضي الله عنه وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat nikmat taufik hidayah serta inayahnya kita yang alhamdulillah pada saat ini masih diberikan dengan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan kita kembali untuk melanjutkan pembacaan kitab Syarah Ainiyah. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita membaca, mendengarkan, menyimak, dan mudah-mudahan dapat mengamalkan sebahagian syukur-syukur secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita berata mendapat ilmu yang bermanfaat, barakah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang istiqamah hadir, yang istiqamah mendengarkan dan menyimak dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, pada taklim yang telah lalu kita jelaskan bagaimana keadaan di dalam surga. Jadi kalau sudah Rasulullah memberikan gambaran, dilanjutkan dengan ulama, sahabat, para tabi'in dan sampai kepada ulama, bahkan Allah yang memberikan gambaran juga dalam Al-Quran betapa nikmatnya surga. Jadi kenikmatan di dunia tidak ada apa-apanya. Cuman sayang banyak orang yang mengejar kenikmatan dunia. Dunia nikmatnya cuma sebentar, makan enak cuma sampai di sini, masuk ke dalam udah tahu lagi enak ada enak, tinggal mau dibuang aja lagi. Ya, baju yang enak ya cuma paling awal-awal top pakai enak, begitu sekitar 10 menit 2 menit keringat keluar, baunya tak sedap. Itu dunia dan yang enaknya, tidak ada yang enak. Tapi kenikmatan dunia, kita berpakaian di akhirat, kita menempatkan sesuatu tempat yang disiapkan, yang kemarin pernah dijelaskan. Rasulullah menjelaskan bahwa ada kamar-kamar, lalu para sahabat bertanya, qala liman, bagi siapa itu kamar-kamar di dalam surga? Yang pertama afsyas salam, orang yang suka memberikan salam, menebarkan salam di mana aja. Assalamualaikum, kayak apa kabar biar, di mana aja ketemu laki-laki bini-bini ya. Nah itu orang yang suka menebarkan salam, nanti dia ditempatkan di dalam surga, ada kamar khusus. Siapa lagi? Wa at'amut ta'am, orang yang suka memberikan makanan ya, artinya suka menyumbang, peduli kepada sesama. Yang ketiga wasalla bil laili wan nasu niyam, orang yang istiqomah bangun malam. Itu sudah disiapkan
kamar atau bilik yang luar biasa. Ketiga, manusia tersebut atau orang yang mengamalkan tersebut akan mendapatkan kamar yang khusus, VVIP. Masya Allah, mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan kenikmatan demikian. Amin Allahumma. Nah, diceritakan gambaran-gambaran kayak begini tentang surga ini cuma gambaran, karena surga nggak bisa dibayang-bayangkan. Ma'ainun ra'at, tidak pernah kita lihat di dunia ini. Wala udhunun sami'at, tidak pernah juga kita dengar kenikmatannya. Cuma ini gambaran saja. Supaya apa? Supaya kita hidup di dunia ini yang dikejar bukan kenikmatan dunia, tapi akhirat. Ibadahnya, puasanya, biar capek, biar lemas, yang penting ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Hadir majelis cuma sebentar, paling lama 1 jam, tapi nikmat pahalanya selama-lamanya. Kalau kita berbuat maksiat 1 jam 2 jam, tapi dosanya selama-lamanya, kesengsaraannya selama-lamanya. Bahkan disebutkan di sini dalam Al-Qur'an surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Tuhanmu, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sudah disiapkan apabila guru kena ada waktunya. Wayah ini kita sibuk bercocok tanam, sibuk berhuma, sibuk berkebun. Kapan panennya? Nanti ada waktunya. Sama kita menyekolahkan anak, loh kapan kita mengambil hasilnya? Ada waktunya. Yang penting sekolah dulu, cari ilmu dulu, ada nanti waktunya. Oh, tidak bisa untuk orang lain, paling tidak untuk dirinya. Jadi ada waktunya nanti. Nah, makanya kita bermujahadah, kita bersungguh-sungguh di dunia ini bukan sia-sia. Kita dudukkan di sini bukan sia-sia. Kita capek-capek puasa bukan sia-sia. Kita sampai kadang-kadang pusing bangun malam dipaksa bukan sia-sia. Semua ada catatannya rapi. Kapan guru panennya? Nanti. Masih gimana aku nikmati hidup. Ada kita waktunya. Untuk siapa surga tadi? Ujar Allah, uiddat lil muttaqin. Kurang apa lagi? Sudah Allah memberikan penegasan, disiapkan bagi orang yang bertakwa. Kayak apa cara takwa? Al-imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kemana-mana ustaz, ulama, habaib menjelaskan itu kepada umat. Jadi amun sampai kita menyesal, Masya Allah, kita buta tuli namanya. Sudah buta tuli, artinya kadahapun berdengar ke pengajian, kadahapun apa macam ada mau sibuk dengan dunia. Makanya ada seorang penyair berkata, ya dia wahai rumah yang mewah, wah, bikin rumah mahal, mewah, betul. Sekarang ada yang canggih-canggih rumah macam-macam. Begitu dibikin cuma 1 bulan menikmati, mati. Ya, dan dibawa. Ternyata yang di celengan tadi, yang dibuat di celengan tadi, yang dibawa. Ternyata yang kita sibuk-sibuk dengan kegiatan keagamaan, ceramah kan namanya apa kan, itu yang dibawa nanti. Yuhallawna fiha min asawira min zahab. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas. Biar aja kita ada bergelang, di akhirat kita bergelang.
Tapi nggak enak juga Ustaz, pakai gelang juga, gelang palsu. Ya, nggak boleh, biar halus emasnya tapi ganal melopon di gelang tapi ini palsu. Iya, gelang ini melopon tapi nggak usah pakai gelang. Siaga gelang 30 tapi palsu. Mendingan kalau seperti gelang, ada orang menakuni juga. Iya, bergelang biar halus tapi asli. Ya, kayaknya kalau bergelang di dunia, di sana diberi Allah gelang min zahab dari emas, wal lu'lu'ah dari mutiara, wal libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka adalah sutra. Loh, katanya haram, di sana tidak ada lagi haram, di sini aja. Di sini kita tidak boleh pakai sutra, tidak boleh laki-laki pakai emas. Di sana tidak apa-apa. Itulah yang namanya nikmat yang disiapkan oleh Allah. U'iddat lil muttaqin. Nah, di sini kita mencari. Kiasannya seperti orang sekolah ya, atau di pondok. Ini tidak boleh, begini tidak boleh, ada aturan-aturannya. Kapan nanti bebasnya? Kalau sudah keluar pondok, ya. Makanya guru-guru itu waktu di pondok terus begitu keluar pondok, wah mulai membuat apa makanannya nyaman-nyaman di pondok. Jadi bisa aja kalau melihat anak dulu di pondok, apa makanannya? Tahu ini halus tahunya itu. Masak apa? Masak kuning. Mana kuning beneran? Ada apa-apa? Karena ada waktunya nyaman. Ini namanya apa? Bersakit-sakit dahulu, nanti bersenang-senang kemudian. Ya namanya orang mondok, orang sekolah ya gitu. Bersayur lah. Tuh dia bagi. Sebutin ini sayurnya. Asal ada purut juga kita bisa ditawarakan apa di sana ada namanya DFC, Dalwa Fried Chicken. Jadi produk dari Dalwa. Dalwa itu banyak produknya, ada hotelnya, ada air mineral Dalwa, ada travelnya, ada Dalwa Mart. Jadi saking enaknya sekarang Bu, kita tinggal mencet aja lagi, belikan ini, kirim kamar berapa, kamar sekian atas nama, entah saja, tinggal banking ya. Coba nyamannya ini mondok jago, bahari abah mondok menunggu wesel, bahari wesel ngaranya baik. Oh, maba bulan-bulan nih kok wesel, lewat kantor pos aku lama. Begitu sudah istirahat, dia tempelnya di momen-momennya kertas wesel itu kayak ini ada, tapi tebal bahari. Ini pulangnya tuh kantor pos dicairkan pulang. Wah ini tinggal duduk aja, kuitan di rumah, mah belikan ini, langsung datang di Jawa sana. Subhanallah, nyamannya anak-anak mondok sekarang ya. Jadi kalau sampai anak sekarang tidak berhasil, rugi betul. Kalau bahari kita sangat terbatas. Terbatas apa? Ya ekonomi terbatas sudah pasti. Apalagi alat komunikasi, masya Allah. Mbak antri di wartel kadang-kadang. Wartel itu warung telekomunikasi. PC corona. Wah ini tinggal Ustaz kangen dengan anak. Mau dipotong, kadang divideokan, ini anak pian lagi guring. Enak gua sekarang ya. Nah, artinya waktu mondok nggak boleh makan dibatasi. Kalau kami dulu makan bertakar Bu, ditakar begitu.
kayak model kita nukaran sekadang tuh, tapi yang kecil, udah tempe, tahu, udah itu gini dong, katakan ASEAN. Oh iya, pun di ujung gini, sangat komplimen. Nah sama sekarang kita tidak boleh, ini haram, ini makruh. Kapan kita merasakan nikmat di sana? Di sana nggak ada lagi larangan, makan aja, minum aja, berpakaian aja. Kalau di sini nggak boleh, pakaian yang agak membangkitkan syahwat nggak boleh, haram. Nah, jadi pantangan-pantangan itu hadiahnya sebuah nikmat yang dijanjikan Allah. Ya. Mengenai wahyu Allah di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna alaihim muttija adana lu'lu'atin fiha tadhi'u ma bainal masyriq wal maghrib." Mereka memiliki mahkota yang kualitas permatanya paling rendah kualitas permatanya dapat menerangi segala yang terdapat antara timur dengan barat. Itu permata yang paling murah. Kayak apa bagusnya kira di sana? Ya, yang pakaiannya di dunia dia menutup aurat, ya, jilbabnya yang bagus. Ya, banyak kali ini jilbab, macam-macam jilbab. Ada yang jilbab, ini kulihat dengan model potongan bajak laut, bahan bajak laut. Ini sini behiring, nah, itu bajak laut. Bertutup mata sebiji ya. Ada lagi jilbab, ya, yang belilit-lilit. Aku bingung gue itu kayak apa ya. Ada memang salon jilbab dulu 50.000 aja, kau ini naik sama saudara. Iya, inti jilbab itu menutup aurat. Yang bagus jilbab itu bibinian jangan kelihatan tangan. Disebut namanya jilbab apa? Jilbab besar. Jadi kita kelihatan. Nah, ini jilbab tetap aja kelihatan tangan, emas banyak. Iya, dulu ada lagi tren-trennya jilbab. Jadi saya diminta, ada komunitasnya mereka, ada komunitas apa nama saya lupa. Bimbingan beredar, mana ada lagi, aku aja nama lagi. Kenapa memberikan materi? Apa nama komunitas? Ada kok di Samarinda ini ya, komunitas jilbab. Jadi bagaimana? Jadi dulu tuh temanya bagaimana jilbab yang syar'i. Udah kita bahas jilbab. Yang jilbab nama intel, kerja bahasa kok mah intel, berputar-putar sih. Ada yang beli di leher. Oh kawan juga kawan hinaknya. Macam-macam. Nah jadi kan apa kita di dunia berpakaian, apalagi bibi ini musim panas nih kalau lah. Waduh, ada apa-apa. Nanti di sana hadiahnya besar. Aurat ditutup, ya, bagus-bagus. Ya kan yang penting 3T pakaian perempuan itu. 1, tidak transparan. Ya, 3T. 2, tidak menyerupai lawan jenis. 3T nanti pakaian feminin. 1, tidak transparan. 2, tidak menyerupai atau sama lawan jenis. Jangan pakaian orangnya berjilbab bagus, oh my, berselawar legging, oh my, wah, burik namanya burik Turki, oh my, asal ada pun melihat. Mau dilihat jauh tuh ancang pak, begitu parah dibikin lembek. Yang ketiga tidak ketat. Itu makanya jadi pada itu kita memberikan materi itu khusus masalah jilbab yang syar'i, yang pakaian ini macam. Jadi 3T, tidak transparan,
tidak apa tadi? Tidak menyerupai, jangan bawa pakaian kayak laki-laki atau laki kayak beginian. Aku pernah salah kiau. Mbak, oh, wah, ya pula laki ya, lainnya lainan bikini balung bahari lain. Iya, jadi gini balung lah, ngamen mas, mampir. Makanya syukurannya masih pemprov ya, bos itu banyak banget. Awan di 6 lembuhannya lah. Ustaz tahu ya, kalau di subuh bacaan dikira mobil siapa kini yang biar aja. Atau masuk. Nah, jadi permatanya jangan paling rendah, kualitasnya itu menyinari antara timur dengan barat. Maksudnya apa? Orang yang di dunianya tadi dia berpakaian dengan yang bagus, nanti jantai tadi ingat di bibinian ya, jangan diumbar apa auratnya. Sayang, ini di macam-macam ini ada namanya sepak, ada namanya lulur apa, tapi diumbar-umbar diperlihatkan kepada orang lain boleh untuk suami. Rasul bersabda awalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamari lailatul badar. Rombongan pertama, mudahan kita semuaan seluruh zuriat kita termasuk nang di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, amin ya rabbal. Rombongan pertama nang masuk surga, kloter pertama ya. Bagaikan bulan purnama. Oh. Jadi mubuhan rombongan pertama masuk. Oh, ini di sana kita berkumpul-kumpul, berkelompok-kelompok. Makanya kita di dunia ini cari teman-teman yang baik-baik, kelompok-kelompok. Sudah Allah mengingatkan yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Di hari kiamat nanti dihalau di padang mahsyar, berkumpul-kumpul berkelompok-kelompok. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, orang-orang kafir juga dihalau dimasukkan ke neraka berkelompok-kelompok. Begitu juga orang yang beriman dihalau dimasukkan ke surga ini berombongan-berombongan. Kalau tahu berkelompok berombongan. Ya, model kayak kita tolak haji itu berombongan. Berombongan berapa, Pak? 5. Oh, entar 3 rombongan masing-masing ya. Jangan campur-campur dengan rombongan yang lain. Itu sudah. Nanti kloter lagi. Kloter berapa? Kloter 2. Dari mana? Dari Bapak. Jangan tercampur dengan kloter yang lain. Nanti itu sudah waktu di dunia seperti itu gambarannya. Di surga mereka tidak meludah. La yabsukhuna fiha. Kada ada meludah-ludah dan kada berbau. Tidak membuang ingos. Kada behingusan. Namun di sini hujan panas. Kata lawas, jadi nikmatnya tidak beringusan, kada beludah, dan tidak buang air. Mana di WC di surga ada WC? Di dunia bila singgah mobil pasti sudah nak WC aja lagi. Ya, sampai orang Turki Indonesia mampir WC. Kami kan keliling di Turki betul kalau ada gaitnya kita bahasa Indonesia mampir WC. Jalan pulangnya kemana kah? Mampir WC. Jago tahu lah ikan Indonesia itu biar halus peminum. Ke Mesir kami lagi gitu juga. Indonesia صغير كثير مولا ada غير شوية حمام. Indonesia ini halus tapi ketujuh minum, lalu bila singgah WC, sampai kami di
Kan ada 5 negara dulu kami, ke Turki, ke Mesir, ke Oman dah. Maksudnya gaibnya dah ngomong gitu. Nah, ngomong gitu asli orang Mesir dengan apa tadi? Orang Turki. Tapi dia karena sekolah bahasa Indonesia di OGM, pintar bahasa Indonesia. Memang dia pengen jadi gaib di Turki. Wah, laris juga. Satu tumat ke WC. Di sana kita kada ada WC. Ada nambah tamu kayak apa guru kini disuruh ke apa pengamihan. Ada pengamihan lagi nih ay. Kada ada lagi prostat, kada ada lagi. Ya kencing batu, kada ada lagi. Ya mudah sehat berataan. Nah, tidak ada buang air. Aniyatuhum wa amsatuhum min adh-dhahab wal fiddah. Perabot dan sisir terbuat dari emas dan perak. Apa nih ini? Seras dia. Bahasa kami suroi. Bahasa Kutai apa? Sugai. Tahu saya cara Kutai, sugai. Ada bawa sugai, dia ada sugai. Ada peminggi lagi di sini. Wah ini cari peminggi ngalih kan? Ada peminggi mau? Nah, itu peminggi. Iyalah. Tahu peminggi? Tahu enggak? Peminggi bahasa ini. Tahu lah peminggi biar. Iya peminggi ada nang kayu apa? Wah ini buahnya kena bakutu lagi sampai. Tapi pamenggi itu harap itu biar kayak itu orang bertawaran biasanya menyambur pakai pamenggi. Andak sih di ujung batis kan. Jangan apa kayak hantunya takutan dalam pamenggi. Ada orang kerasukan. Aji zaman orang kerasukan. Jadi ada kiau kai tamarakan. Ada pamenggi di sini. Apa yang menjadi pamenggi? Pamenggi itu mana kan foto bibinian tadi enggak. Ada peminggi, anda sih ini kapit di batis campur, ampih kan merasukan, kota kuning kan kerja ampih kayak hantu takutan peminggi, hebat itu ya peminggi bibinin, padahal ada foto aja itu. Keringat mereka beraroma misik, minyak harum itu ada misik, ada oud. Kalau misik ini rata-rata kita pakai yang palit ya Banjar, apa palit? Nah, itu yang kental tuh misik namanya. Kalau misik haramain, misik abyad, oh itu enak. Kita palitakan aja sedikit, usapkan di itu awetnya ada nang cair tuh oud namanya. Ada atur. Jadi minyak harum itu macam-macam Pak. Ini tahunya parfum aja sih. Ada fi oud, la. Fi atur, fi. Ada misik, fi misik. Jadi kalau misik itu kental. Nah, sama kali kita beli minyak harum, ada yang agak bagus, Taibah itu botol kecil begini ada 300 rial. Tapi bangsa kali, wah 2 hari tahan. Aku murah, no minyak harum 2 rial aja. Tapi bangsa kali palit hilang bau. Nyata ya belum 2 rial beda dengan 300 rial masih bisa lebih. Iya. Di sana kita kadang berkeringat bahkan berubah menjadi misik. Setiap orang dari mereka mendapatkan 2 istri. Makanya mau sama-sama ke masjid, sama-sama ke majelis. Nang bini nang bidadari 40.000 satu kamar itu di bawah telapak pian aja Bu Ai. Kenapa? Pian laki bini masuk surga, bidadarinya yang jadi pelayan, tapi bila kai aja yang masuk surga, nenek kada. Ya sudah, 2 istri. Yang sumsum batisnya terlihat, tahu sumsum? Urat-uratnya kelihatan, saking mulus dan putihnya, karena belulur-lulur.
Ya apalah. Ini hadis, bukan cerita bohong, hadis ya. Nah, dari balik dagingnya karena kecantikannya. Wah, kecantikan di dunia ini bimbingan apa? Miss Universe apa? Aku yang bertanya kali. Pokoknya ratu kecantikan sak jagat. Sedunia kan paling cantik. Bahkan pun masih bau. Iya kan? Tapi kalau bidadari tidak ada, haid tidak ada. Kayak apa guru nenek? Oh, kalau nenek masuk surga, bidadari nang bungas kalah berataan. Tapi neneknya pisek aja bang hidung kalah juga tetap nenek cantik kena. Wah, alhamdulillah. Nah, iya, makanya kalau mana-mana majlis jangan ditinggal lagi sorangan ke majlis. Nang bini main HP aja di rumah. Suami ikutin ke majelis sama-sama. Pas kita meninggal, laki ke majelis tetap. Begini pulang lagi. Ada bapak? Ada bapak? Mau ya pak seorang pengarang seorang mati. Pokoknya jangan kawin, jangan lagi. Biar aku mati, jangan kawin, jangan lagi. Pas nang bini mati, begitu mati silin sehari ambil kipas angin. Ini kuburan anak sini set. Orang kenapa? Kada buron aku jaman kada karing kuburan anak kawin pulang. Karena orang bahari, orang bahari kurang baik kalau belum karing kubur bini. Rupanya masih basah kalau mau ambil kipas angin sih. Jadi makanya setia awan laki kemana laki itulah ke majelis kajian ikut. Ini ada anak-anak dek ke majelis ke majelis subuh loh terus ngantuk macam-macam bahasa kayak alasan lagi pinggang apalah dibisikin lagi ikan bila mati aku begini. Nah, di antara mereka tidak ada permusuhan dan kebencian. Orang-orang ahli surga nggak ada permusuhan di dunia macam-macam, ya. Tapi kalau di dunianya orangnya baik, tidak ada musuh, berkasih sayangan. Makanya ujar ulama iktaksiru minal ikhwan, banyak-banyak cari kawan. Banyak-banyak cari kawan. Di sini ada kawan majlis, sana ada majlis, sana ada kawan banyak-banyak. Fa inna likulli mu'minin syafa'atan. Setiap orang beriman pasti bisa memberikan syafaat, banyak kawan, banyak syafaat, banyak bantuan. Kita kan dosa nang bicara mati di dunia aja. Ya, sering saya contohkan, kita tidak tahu ini karena pakaian kita kayak begini, tidak tahu bagawi di mana sih din, bagawi di mana sih din. Pas baulah SIM, begitu bulan SIM, antri keluar polisi. Ini kan jamaah yang di Al-Ma'ruf ya? Iya pak, iya aku di Al-Ma'ruf juga loh. Oh iya, bapak ngapain sini? Bikin SIM. Wah sini pak, gak usah antri pak, ikut saya. Kawan, gara-gara kawan di majelis, rupanya polisi itu aktif diumpam. Nah itu baru di dunia. Karena fa'inna likulli mu'minin syafa'atan. Jadi banyak ibadah kawan. Ini kadang di rumah sorangan, ada orang pengajian enggak sorangan. Ikutkah selawatan? Enggak, di rumah. Ikutkah beburdahan? Enggak, di rumah. Di rumah aja. Kenapa pian? Takutan corona. Ya Allah, malah nang di rumah itu corona ini mengincar benar. Ini nang berjalan-jalan ini yang corona sudah melihat. Sedikit-sedikit ke masjid corona, ada ke masjid. Anak pengajian ada malahinya nang kena corona. Nah, coba enggak ada kebencian. Hati mereka bersatu dan mereka bertasbih memuji Allah di surga.
di pagi dan di sore hari. Dalam riwayat lain, ala kulli zawjatin sab'una hullatan. Setiap istri berpakaian 70 lapis. Oh, banyak. 70 lapis. Kayak membuka aja. Kalau jadi macam-macam itu kita buka seorang. Amun di dunia sibuk membukai, pertama ini, kedua, mana lagi bandainya banyaknya bilang, oh kalau saya kira gelandak tek langsung. Karena di surga apa aja pengen langsung. Ya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan al-khaymatu durratun mujawwafatun. Tenda itu terbuat dari permata yang berlubang. Tuluha bis sama, tingginya 60 mil menjulang ke langit, situna milan. Fi kulli zawiyatin minha lil mu'min ahlun la yarahumul akharun. Setiap sudutnya dihuni oleh seorang mukmin dengan keluarganya. Mudahan kita seluruh zuriat kita masuk surga bi ghairi hisab. Paling senang sudah kena di hari kiamat bila bertemuan keluarga, bertemuan perguruan, bertemuan kawan semajlis. Paling senang bila bertemu, mana si anu? Tahu mana kabah ini kedada? Cari. Kenapa tak kumpul di situ? Bubuhan remi. Rupanya ada kumpulan domino. Nya ada berkumpul-kumpul. Nang di sanak saikong ini orang majlis. Nang di sanak saikong tak kumpul di situ. Nah, kemana dikirim? Nah, ke neraka saja. Ini gambarannya ya. Jadi kalau di dunianya banyak kawan orang yang baik, insya Allah dikumpulkan dengan orang yang baik. Nah, sudah kayak ini, nah Nabi memberikan gambaran sawat kita kada percaya juga. Apalagi sudah. Amun Nabi aja kada dipercaya, apalagi ustaz. Maksudnya Nabi memberikan gambaran kayak begitu, itu hadis tadi kalau supaya kita di dunia ini, nah kayak apa caranya di sana keluarga selamat berataan, dibawahi ke majelis. Oleh karena itu adalah majelis. Majelis apakah? Pengajian. Ada itu lagi, jangan di rumah aja. Anak-anak, anak-anak kan baik, ikan bawa ke majelis api kayaknya. Kita berikan semangat. Kita ada di sana di Borau, ada di sana di Jawa, ada di sana di mana, diingatkan. Ingatlah pakaian bagus-bagus. Ini anak nuruti pakaian. Jangan kelakuan kada baik. Ini anak nuruti. Kita menasihati. Nah, ini tak kumpul majlis sana, tak kumpul juga nanti. Paling senang sudah bila berkumpul keluarga. Ada satu satu keluarga. Mereka tidak dapat dilihat oleh orang lain. Masya Allah, saking nikmatnya. Namun kita tak kumpul dengan keluarga, sama-sama menikmati. Aduh, senangnya bukan main. Nah, orang-orang yang diberi Allah kemuliaan semacam ini siapa? Sekeluargaan orangnya soleh. Nah, pertanyaannya, mencetak keluarga yang bujur-bujur dalam bahasa agama sakinah mawaddah warahmah dan mendapatkan zuriyah yang nafi'ah, wah itu sangat sulit. Kadang nang laki rajin ke majlis, nang bini malas. Kadang nang bini rajin, nang laki malas. Kadang nang anak rajin ke majlis, minantu kayak hantu. Kadang minantu kita baik benar, masya Allah, minantu bagus, anak seorang, na'udzubillah, macam-macam lah. Itulah kita berjuang untuk keluarga kita masing-masing. Bisi anak 4 umpama, bisi menantu 4 juga, kalau 2 laki-laki menantu, 2 bini-bini menantu. Menantu laki-laki, masya Allah luar biasa, baik banyak. Menantu binian pas nak kayak hantu. Masya Allah. Atau sebaliknya, macam-macam hidup ini, macam-macam. Sudah kita cucu pulang diurusi. Jadi amun kita ini masih hidup aja, muntung jangan beranai.
Tuh, itu mulai ganal sudah belajar mengaji apa mana sehati terus. Cuy, bila keluar rumah jangan pakaian kada baik. Kayaknya kada ketujuh melihat kayak itu setan pakaiannya. Tuh kan kayak rupanya kayaknya pemalar. Tuh kan kayak baju ini murahan kayak ini nggak ngetren lagi nih Elzata. Jadi kalau jilbabnya Elzata itu larang aja murah-murah aja, yang penting tutup aurat, dasar kainnya pemahalan. Jadi kalau kita hendak menyuruh anak cucu berpakaian bagus, tukarakan. Ya, tukarakan. Jadi supaya auratnya tertutup dengan baik. Mudah-mudahan kita berataan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga dan seluruh zuriat kita masuk surga bil ghairi hisab, dan mudah-mudahan kita kawat istiqamah mengamalkan amalan-amalan supaya mudah kita masuk ke dalam surga. Bagaimana caranya? Mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berdatang panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudah anak cucu kita menjadi anak yang saleh salehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar dariyat wal awliyah wa min dhahibabil yasar sayyidina maulana Muhammadin mutawalli al-adhar wa ashabil akhirah dan ni'amil wa ibadallah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fid din 'alimna rusda, rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma rabbana iftah bainana wa baina qawmin bil amri wal kharafatihin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib. توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا وحاجة المسلمين قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.